Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Ibu penguji PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mudaim Hoiri, guru PAI SMP Ma'arif 3 Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, sekaligus mahasiswa PPG UIN Raden Intan Lampung dengan NIM 2511115524 dengan nomor ujian 2025488333. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja modul pembelajaran dengan materi ghibah dan tabayun. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, tentunya ya dengan nikmat sehat ya kita selalu bersyukur bahwasanya dengan nikmat yang paling utama adalah nikmat sehat. Ya, karena apa? Ya, dengan nikmat sehat kita bisa melakukan suatu kegiatan apapun. Ya, makanya kita harus selalu bersyukur memiliki nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Sebelum kita mulai ke pelajaran, ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada semua? Silakan untuk Desta disiapkan untuk berdoa bersama-sama. Jabrak, doa mulai. Baik, kita selanjutnya melakukan kegiatan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan untuk anak-anak semua untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Baik, pada kesempatan pagi hari ini ya, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas materi pembelajaran dengan tema ghibah dan tabayun. Ya. Ada yang tahu ghibah? Septi? Nah, itu adalah ghibah, membicarakan seseorang tanpa sepengetahuannya. Ya, itu namanya ghibah. Ya, dalam arti ketika orang tersebut mendengarkan apa yang kita bicarakan, maka orang itu akan tersinggung. Baik, selanjutnya kita akan menyimak video tentang ghibah dan tabayun. Silakan nanti disiapkan alat tulisnya, ditulis pokok pembahasannya apa saja yang ada di dalam video tersebut. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 7 bab 8, yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya? Mari kita mulai dengan ghibah. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain, dan apabila dia tahu, dia tidak menyukainya. Islam melarang umatnya untuk ghibah karena diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 berikut ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah membenci satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, karena Allah telah melarang manusia untuk melakukan ghibah, jelas hukum melakukan ghibah adalah dosa ya. Lalu kenapa orang-orang masih melakukan ghibah? Ada beberapa alasan mengapa bisa terjadi ghibah. Antara lain, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri,
sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya, amarah yang tidak terkendali, serta bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Lalu bagaimana nih caranya menghindari ghibah? Caranya adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya, menjaga lisan, berpikir positif, serta memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Selanjutnya, tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Perintah untuk tabayun itu ada dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 berikut ini, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Tabayun saat ini merupakan tantangan tersendiri, apalagi di era modern. Sosial media menjadi sarang berita hoax yang sangat mudah mempengaruhi kita. Jadi bagaimana nih agar kita bisa bertabayun dalam menggunakan sosial media? Caranya adalah hati-hati dengan judul yang provokatif, cermati alamat situsnya, periksa dulu faktanya, cek juga keaslian fotonya, serta ikut serta grup diskusi anti hoax. Yang terakhir, hikmah tabayun. Ada beberapa hikmah dalam melakukan tabayun, antara lain berhati-hati dalam menerima berita, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian, persatuan dan kesatuan dapat terjaga dengan baik, serta menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Itu adalah video pembelajaran tentang apa tadi? Nah, sekarang Bapak tanya, ya, apa tadi yang kalian dapat ambil dari pembelajaran yang telah Bapak putarkan dalam video tersebut? Kira-kira apa yang pertama? Apa itu hibah tadi? Ya, yang pertama mengunjing atau membicarakan kebutuhan orang lain yang orang lain tidak ketahui. Nah, itu adalah hibah. Ya, lalu ada apa lagi tadi yang kalian tulis? Tabayun. Apa tabayun? Ya, secara bahasa mencari kejelasan tentang suatu informasi yang jelas dan benar. Itu adalah tabayun. Nah, tadi juga ada cara menghindari seseorang melakukan hibah. Ya. Contohnya apa? Berpikir secara positif, berkumpul dengan orang-orang yang setelah ini Bapak bagikan tugas secara berkelompok, silahkan dikerjakan. Nanti salah satu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Sudah selesai? Ya. Silakan dari kelompok satu ini. Ya, silakan dipresentasikan tentang apa yang sudah dikerjakan tadi mengenai hibah dan tabayun. Boleh masuk coba. Silakan.
Salam dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami diperwakilan dari kelompok 1. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan lembar 13 kita. Kita berarti membicarakan kehidupan orang lain tanpa sepengetahuannya, meskipun hal yang dibicarakan itu benar adanya. Itu sesuai. 2. Islam melarang ghibah karena dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pemecahan hubungan persaudaraan. Itu sesuai. 3. Ghibah termasuk dosa besar, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang mengibaratkan pelakunya seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Itu sesuai. 4. Ghibah tidak bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui ucapan, tulisan, postur, atau media sosial. Itu tidak sesuai. 5. Menghindari ghibah dan menjaga lisan merupakan bukan tanda keimanan dan akhlak mulia seorang muslim. Itu tidak sesuai. Ya, jawabannya betul semua. Kasih tepuk tangan. Ya, silakan dikumpulkan ya. Tadi secara berkelompok dikumpulkan sesuai tidak sesuainya. Nah, Bapak jelaskan kembali ya tadi yang dipresentasikan oleh teman kalian. Yang pertama, ghibah berarti membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuannya, meskipun hal yang dibicarakan itu benar adanya. Sesuai atau tidak tadi? Sesuai. Ya, karena apa? Walaupun itu membicarakan sesuatu hal yang benar, ya, tetapi kalian membicarakannya di belakang, itu termasuk contohnya ada seorang pencuri ya benar melakukan kejahatan ya, kalian membicarakannya di belakang bersama temannya, mungkin bersama orang lain, itu adalah termasuk ghibah. Satu lagi, sekarang kita mengerjakan secara individu. Silakan dikerjakan. Sudah? Ya, silakan kumpulkan. Sudah selesai semua ya? Baik. Alhamdulillah kita tadi sudah membahas pembelajaran dari awal sampai akhir mengenai tabayun ya. Tadi sudah dijelaskan, sudah tahu apa itu ghibah tadi, sudah tahu apa tabayun, sudah tahu cara menghindari ghibah ya, terus dampak negatifnya ada juga ya. Makanya kita selalu berdoa ya, selalu menjaga lisan kita supaya tidak melakukan hal-hal yang buruk, yaitu menggunjing, membicarakan orang lain ya, karena sudah dijelaskan tadi bahwasanya apa di surat Al-Hujurat ayat 12 tentang apa tadi ghibah? Diibaratkan mati. Nah, baik, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih Bapak ucapkan. Silakan untuk ketuanya disiapkan berdoa bersama-sama. Doa mulai. Baik, silakan nanti hati-hati di jalan, tidak usah berkerutan. Silakan sekian pembelajaran dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak ini